Oke, Kak Verlon, kita Nah, balik lagi di sesi 2 sesuai dengan janji kita tadi ya. ya. Ya, jadi buat kalian yang sudah bergabung silahkan kalian boleh ngejokes, boleh apapun lewat website kami di Hmm. chatboxnya ya, di chatboxnya silahkan masukkan apapun yang kalian pikirkan di chatbox kita di aplikasi ataupun di di aplikasi ataupun di website kami di ytwr.org. Ya. Ya, oke, kita lanjut aja langsung ya Kak Verlon ya. Hmm. Ya, soalnya ini nanti jadinya singkat kayak tadi nih. Rasanya singkat maksudnya. Ya, Itu tadi lama tapi rasanya singkat. Nah, oke. ini tadi kita sudah bahas soal komedi-komedi ya, jenis-jenis komedi. Nah, sekarang kita ke personnya nih Kak. Hmm. Kalau Kak Verlon sendiri ada nggak sih ngefan komedian, seseorang yang komedian gitu, siapa kira-kira? Komedian ya, Hmm. komedian yang aku fans itu Andre Taulany sih. Andre Taulany. Iya, Andre Oke. Taulany. Karena ya menurut aku sih cerdas sih. Maksudnya guyonannya cerdas. Ya lucu aja sih gitu. Komediannya cerdas. Terus lagi siapa namanya? Aduh, siapa sih? Ada YouTube channelnya kok. Oke. Aduh, siapa sih? Lanjut aja dulu. Oke. Daripada nanti aku mikirnya Dia kepanjangan. ini podcast atau apa biasanya? Dia podcast, terus ada YouTube-nya juga. Aduh, Mang siapa sih? Oke, nggak apa-apa, nanti Itulah aja. pokoknya. Ada ya tapi ya? Ada. Oke. Tapi yang pasti kalau aku biasanya melihat ya, maksudnya yang aku bisa ketawa terus ngakak gitu ya Andre. Maksudnya cara-caranya. Taulany. Iya, Andre Taulany. Maksudnya guyonan-guyonannya dia itu simple-simple ya. Maksudnya simple-simple kayak dulu dia punya acara sama Sule yang di Tonight Show ya, yang di Tonight Show itu kalau kita bisa lihat dia suka ya itu tadi memainkan karakter orang lain, kayak dia jadi Kaseto, dia jadi siapa gitu-gitu. Aku suka guyonan yang kayak gitu, itu aku suka. Maksudnya itu yang Kak Verlon suka yang kayak gitu? Iya, maksudnya menirukan gaya-gaya orang kayak gitu tuh aku paling suka sih. Oke, gitu. Dan kalau ada yang disuka, ada yang nggak disuka nggak Kak nih Kak Ver? Kalau nggak disuka, Mungkin dari gaya guyonnya. Kalau nggak disuka, kurang suka gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Setahu kalau personnya ya, kayaknya sih nggak ada ya, karena ya semua punya karakter sih, punya karakter sendiri, semua punya karakter sendiri yang bisa kita tertawakan. Marcel Widianto, pernah tahu nggak sih? Maksudnya yang stand up komedi baru itu lucu juga sih, maksudnya lucu juga sih dia itu, keren itu sih. Nggak ada sih sejauh ini sih, nggak ada, belum ada. Maksudnya belum menemukan yang apa namanya yang kadang kan yang bikin jadi kita nggak suka itu karena guyonannya kita harus mikir dulu. Agak lama gitu ya, jadinya mikir, telat dong. Iya, apa ya dia bilang apa ya gitu. Susah. Tapi sejauh ini belum ada sih. Oke. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal guyonan, kita kan sekarang udah di tahun 2021 ya Kak Fer. Tentu saja kita bisa mendapatkan sumber guyonan itu dari banyak banget platform yang ada di internet. Iya. Dari Instagram bisa, dari YouTube bisa, dari apapun lah pokoknya. Kalau Kak Verlon sendiri paling sering ini lewat mana nih? Ambon Video. Iya. Itu di Instagram. Itu Instagram Ambon Video. Iya, Instagram itu Ambon Video karena mungkin aku orang timur ya, orang timur ya. Tapi guyonannya sebenarnya general ya, umum. Cuman kebanyakan memang namanya aja Ambon ya. Jadi bercerita tentang apa namanya kejadian-kejadian yang ada di Ambon gitu-gitu. Itu Instagram ya. Iya, Instagram atau mungkin dagelan kocak. Iya, gitu dagelan. Iya, di dagelan. Terus zona Twitter itu juga ada. Itu kalau Instagram. Kalau di platform lain kayak YouTube ya MLI lah pasti ya. MLI ya, number one sih kayaknya sekarang. MLI, terus biasanya juga lihat apa namanya Marcel Widianto yang aku bilang tadi itu salah satunya ya, Marcel Widianto. Terus Danang Darto itu juga salah satu. Danang Darto atau enggak Vincent Desta itu juga guyonannya oke banget. Oke banget. Itu sih di YouTube sih kalau itu ya. Kalau YouTube. Terus kalau sekarang kayaknya buku-buku juga ada ya, maksudnya buku-buku yang isinya tentang isinya tentang jokes. Aku pernah punya, maksudnya aku pernah punya dipinjamin teman sih waktu itu. Aku pernah punya. Jadi bagaimana itu ini sih kayak puisi-puisi lucu, bukan puisi ya. Apa ya istilahnya itu ya. Pokoknya cerita-cerita pendek tentang yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu biasanya sih dari buku, tapi karena sekarang udah malas ya, lebih senang senang lihat visualnya sih ya. Aku sih lebih sering kalau bukan Instagram ya YouTube itu tadi. Bener. Kadang ada yang aku adopsi yang kemudian dibawa di mana namanya
dibawa ke sehari-hari. Iya, kehidupan sehari-hari, cerita itu gitu kan. Kayak kemarin Kak Verlon tanya aku provinsi tuh. Enggak, itu jangan dibahas di sini. Jangan dibahas di sini. Nah, itu salah satu termasuk, kalau aku bilang itu blue jokes. Ya, itu blue jokes karena itu kan daerah. Terus gimana? Tapi janganlah di sini, sensor aja nanti. Di-cut ya nanti yang ini. Ya, gitu. Oke, jadi sumbernya ada banyak ya Kak Verlon ya? Banyak, ada sumbernya banyak yang bisa bikin kita ketawa. Artinya bukan berarti kita harus ngelucu seperti mereka, tapi supaya kita, karena juga kalau kita lagi penat dengan pekerjaan, nonton itu jadi menurut aku itu sih yang bikin booster sih, yang bisa jadi kayak istilahnya mood booster ya, istilah anak-anak. Itu sih kalau aku sih begitu Bi. Mood booster. Nah, ini nih, sekarang kita mau bacain ini nih Kak Fer, jokes yang sudah dipersiapkan. Boleh? Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Oke, boleh. Nanti kamu baca dari situ. Aku punya cerita nih teman-teman ya. Jadi ada cerita ini dari Manado ya. Jadi ada seorang oma dan opa yang usianya itu sekitar udah 70 tahun gitu ya. Nah, mereka hari itu merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-45. Si opa ini bilang nih sama oma, kita nih udah 45 tahun menikah. Kita udah tua, hidup sama-sama gitu kan ya. Ayo kita saling terbuka. Selama kita menikah, udah berapa kali sih kita selingkuh? Sudah berapa kali kita selingkuh? Opa nanti akan mengaku, oma juga harus mengaku ya. Oh ya siap, katanya si oma. Kan udah sama-sama tua, udah 70 tahun Bi. Gak apa-apa kan, udah bau-bau tanah gitulah. Dua-duanya udah bau-bau tanah, udah kisut banget lah pokoknya. Terus si opa bilang, aku tuh selama menikah sama kamu, oma, selingkuh itu udah 3 kali, katanya gitu. Katanya oma, wah sering juga ya. Di usia berapa? Saya udah lupa, katanya si opa. Saya udah lupa di usia berapa. Pokoknya intinya saya udah 3 kali. Selingkuh sama cewek itu 3 kali. Terus kalau oma, aduh oma ini pikun, udah lupa. Tapi supaya tidak lupa, katanya oma, setiap kali selingkuh itu, oma itu ngambil 1 biji jagung. Jadi misal selingkuh pertama kali, ambil 1 buah jagung, 1 biji jagung ditaruh di bawah tempat tidur. Terus katanya opa, nah itu aja kita lihat, gitu kan, katanya si opa. Yuk kita buka, katanya gitu kan ya, kita buka. Bukalah mereka, seret dibuka, wah cuman ada 3 biji jagung. Wah ternyata kita impas si oma ya, nggak perlu ada saling salah-salahan. Tadi kan kita udah saling jujur gitu kan ya. Maksudnya kita impas berarti sama-sama 3. Sama-sama oma pernah selingkuh 3 kali, opa juga pernah selingkuh 3 kali. Terus si oma bilang gini, tapi mohon maaf ya opa ya. Mohon maaf opa, aku ada lagi yang harus aku jujur sama opa. Kenapa? Itu minggu kemarin oma baru jual 2 liter di pasar. Artinya kan sudah berpuluh-puluh kali si oma selingkuh. Nah, itu salah satu jokes dia. Ya kalau bisa dibilang itu kehidupan sehari-hari ya. Ya, kehidupan sehari-hari. Itu kehidupan ini aku juga ada nih Kak Fer. Ini cerita soal foto di dompet. Nah, ini ada seorang bapak-bapak, dia tuh punya foto istrinya di dompet. Nah, terus dia waktu lagi buka dompetnya, dilihat tuh sama temennya, wih, kamu romantis ya orangnya, gitu, karena simpen foto istri di dompetmu, gitu. Terus si temennya yang lain lagi bilang gini, wah pasti ini nih kayak mood booster nih, waktu dia bosen, dia bisa lihat foto istrinya, gitu. Terus langsung yang si bapak-bapak yang punya foto itu langsung bilang gini, iya bener, ini langsung hilang karena permasalahan sama istriku lebih berat daripada kehidupanku sehari-hari. Makanya dia lihat dompet gitu. Dia lihat foto istrinya karena istrinya lebih menyeramkan. Iya, gitu lebih menyeramkan kan, daripada masalahnya sehari-hari. Nah, lucu. Itu ada sebenarnya ada banyak banget jokes yang bisa kita adopsi ya Kak Fer untuk lewat beberapa sumber. Ini tadi contohnya dari sebuah website. Nah, minggu lalu juga aku dengar sebuah jokes ini. Jokesnya ini cerita pendek, cerita lucu. Jadi ini ada seorang bapak, dia tuh orangnya pinter banget gitu. Terus dia tuh seorang profesor. Dia sudah punya istri 1 sama anak 1. Terus dia menciptakan robot apa sih istilahnya, pendeteksi kebohongan. Terus robot pendeteksi kebohongan ini setiap kali mendeteksi kebohongan dia itu akan nampar si pembohong itu. Nah, terus akhirnya si bapak ini setelah berhasil lah, singkatnya telah berhasil menyelesaikan robot anti kebohongan ini. Nah, terus anaknya pulang. Kamu dari mana, Nak?
oh ya Pak, aku tadi habis kerja kelompok sama temen, langsung robotnya nampar plak. Bohong berarti. Nah, ini berarti bohong. Bohong nih anak. Loh, bapaknya akhirnya tanya lagi, kamu dari mana nak? Yang jujur loh, ini adalah robot buatan papa. Kalau kamu bohong dia pasti nampar gitu. Oh iya Pak, aku habis nonton film di bioskop. Plak, tampar lagi. Loh, kamu bohong lagi. Jujur aja, ini robot beneran bisa ini loh mendeteksi kebohongan. Lalu seketika juga anak itu bilang, maaf Pak, aku tadi nonton film porno sama teman-teman. Terus akhirnya si robot itu tidak menampar anak itu lagi. Akhirnya anak ini ketahuan bohong kan, ketahuan. Akhirnya ngaku. Mamanya datang ke depan. Ada apa ini ribut-ribut? Terus ini mah anakmu ini loh habis nonton film porno bla bla bla. Langsung mamanya marah. Kamu ini ya sudah dibesarkan sama orang tua sama ini kamu itu anak kami, kenapa kamu langsung mamanya ditampar plak. rupanya si anak ini bukan anaknya mereka. Bukan anak kandung. Iya, bukan anak kandung. Jadi itu namanya senjata makan tuan. Nah itu ada jokes itu kemarin aku dengerin di sebuah channel YouTube gitu lah Kak Fer. Dan aku ngakak banget denger cerita itu. Iya sih, ya guyonan-guyonan seperti itu yang mungkin related dengan cerita kehidupan sehari-hari, cerita sehari. Ada juga mungkin itu tadi mungkin kalau bisa dibilang itu observasi ya. Ya, maksudnya itu observasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Cuman mungkin tidak mungkin ya kalau ada robot seperti itu. Cuman jadi sebuah lelucon. Kalau misal lagi contoh kayak kalau kita ambil salah satu contoh cerita ya. Jadi ada pernah satu cerita ya. Jadi ada anak dia mau menikah nih. Dia mau menikah terus itu tidak terbiasa pakai celana dalam gitu kan ya. Mohon maaf nih dia nggak terbiasa pakai celana dalam. Terus sama dia, kamu menikah loh katanya bapaknya. Ya udah mah tolong jahitin dia celana dalam. Mamanya itu pinter jahit menjahit pakai tangan gitu loh. Dijahitin lah, diambil karung. Bukan karung sih. Kamu tahu nggak sih kalau orang biasanya masukin tepung gitu ya. Kantongnya tepung gitu ya. Jadi diambil gitu kan ya. Udah dijahitin sama dia. Dipakailah sama anaknya. Hari pernikahan tiba kan ya. Hari pernikahan tiba, otomatis kan malam pertama ya karena udah sah ya. Malam pertama tiba karena udah sah. Terus ketika dia buka, kan itu baru pertama kali dia pakai celana dalam kan ya. Waktu dia buka celana dalamnya, si istrinya itu baca ada tulisan di celana dalamnya. Apa tulisannya? Berdiri sejak gitu-gitu. Berdiri sejak tahun 1975 gitu-gitu. Ternyata itu tulisan di ini tadi tulisannya saknya terigu itu tadi. Ternyata saknya terigu. Sak terigu ada tulisan itu ya. Berdiri sejak tulisan itu. Itu guyonan lama sih. Itu termasuk blue jokes ya. Kayak gitu ya. Sebuah guyonan yang lucu. Atau juga mungkin kita bisa dari kehidupan sehari-hari ya, misal kita mau bercerita ya, kayak kalau ditanya gimana sih mulai supaya kita bisa punya cerita-cerita lucu. Itu tadi mungkin observasi ya, kejadian sehari-hari, cerita lucu sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan kita, kemudian dipleset-plesetkan nggak masalah sih. Ya nggak masalah, asal tidak mengandung bohong sih. Benar. Itu lebih penting gitu. Kalau berdasarkan pengalaman Kak Velon, tadi kan kita sudah bahas jokes-jokes yang memang sengaja ditulis dan sengaja dibuat ya Kak ya, berdasarkan observasi atau dengan sesuatu yang memang sengaja ditulis gitu loh. Nah, kalau berdasarkan pengalamannya Kak Velon, ada nggak cerita lucu yang bukan jokes tapi kayak cerita real life yang benar-benar Kak Velon bikin ketawa, kalau Kak Velon inget nih? Bukan sebuah jokes ya, tapi bukan jokes. Tapi kejadian lucu lah. Tapi itu kejadian lucu. Pernah ada. Jadi gini aku itu dulu pernah mau interview ya. Pernah mau interview. Ini real ya Kak Velon? Real nyata. Aku mau interview di salah satu bank ya, Bank Nasional Indonesia ya. Di salah satu bank lah pokoknya, bank swasta maksud saya. Interview kan. Itu memang antriannya cukup banyak. Aku lihat antri interviewnya nih. Iya, antri interviewnya sekitar 15 orang adalah. Sekitar 15 orang ada. Jadi aku ada di antrian itu. Nah, karena aku lihat antriannya cukup cukup panjang, aku keluar dulu lah ngopi-ngopi gitu kan ya. Terus aku masuk lagi udah tinggal 3 orang di situ. Nah, jadi 3 orang aku duduk di kursi yang yang bukan kursiku yang tadi aku duduk di awal. Jadi aku langsung duduk di situ.
disuruh masuk, Mas, ayo masuk, katanya gitu kan ya. Ayo Mas, ayo masuk. Nah, aku disuruh masuk ya, aku masuk aja. Tapi yang suruh aku masuk itu bukan yang menginterview aku. Jadi gitu. kayak dia kayak adminnya gitu loh, Bi. Dia kayak adminnya. Ayo Mas, ayo masuk. Masuklah aku, seret, masuk kan ya. Nah, mungkin ya, ini menurut prediksiku, CV-ku itu, si penginterview ini sudah membaca CV orang yang sebelum aku. Jadi udah aku masukkan ya, aku masuk, ditulis di apa namanya, dibacalah, baca sama dia. Oke, silakan duduk Mas, gitu kan ya, duduk. Tanya-tanyain, udah pernah kerja di mana? Ya, kayak pertanyaan umum biasa lah. Udah pernah kerja di mana sebelumnya, terus apa namanya, pengalamannya apa, terus dibacalah sama dia. Dari pengalaman yang aku lihat, maksudnya dari pengalaman yang aku lihat, Mas pernah jadi model ya? Aku jadi model, wah keren juga nih. Mungkin aku salah nulis ya. Iya. Mungkin aku salah nulis. Iya, aku bilang, oh iya pernah. Aku bilang kayak gitu. Aku pernah jadi model ya. Iya pernah, katanya dia gitu ya. Pernah. Terus dibaca lagi sama dia, dibaca lagi selanjutnya apa segala macam. Terus oh ya gitu kan ya, udah dibacakan yang itu ya, salah satunya yang bukan aku itu tadi yang pernah jadi model atau apa segala macam. Terus ditanyain, kamu apa namanya, Fahri kan, Mas Fahri kan, nanti kamu gabung di, oh maaf saya Verlon, oh berarti yang tadi CV-mu bukan kamu. Jadi itu menurut aku sebuah hal yang lucu sih. Jadi tapi aku yain aja karena udah masuk di situ, udah gugup gitu kan ya. Itu salah satu cerita real life yang bukan aku, tapi aku mengaku gitu loh. Gitu sih. Akhirnya jadi sebuah cerita lucu ya, kisah lucu yang bisa ceritakan. Ya, kisah lucu. Banyak hal sih sebenarnya, Bi, yang apa namanya, cerita-cerita lucu yang bisa kita apa namanya ceritakan. Kayak dulu pernah aku pagi, Bi. Pagi-pagi mau berangkat kantor, belum mengantor di sini. Jadi aku makan lalapan. Aku itu suka makan lalapan itu, makan kemangi gitu loh. Makan kemangi. Makan kemangi. Habis itu aku apa namanya, di tengah jalan aku kebelet pipis. Ya, mampirlah aku di kamar mandi, di toilet pom bensin. Mampir kan biasanya ada yang suka bersih-bersihin, bagian bersih-bersihin kan. Aku kencing kan. Aku keluar, belum pintunya belum ketutup si Mas itu ngomong, mambu kemangi. Ada itu yang mangan kemangi, itu sebuah hal yang lucu sih, maksudnya real life tapi lucu gitu. Aku suka makan kemangi, terus kencingnya bau kemangi katanya. Oh iya. Itu sih. Kalau cerita lucu sebenarnya aku punya banyak cerita lucu pas sama Kak Verlon juga ya, Kak Ver. Mungkin yang bisa ketawa cuman kita aja. Iya. Terutama waktu kita ke Bali, terus waktu oh iya. banyak hal yang itu real life tapi jadi sebuah hal yang lucu ya. Iya, dan memang beneran lucu sebenarnya. Iya. Aku sama Bias sering, bukan sering sih, dulu ya sebelum pandemi kita trip ke Bali, trip ke ini ya. Dan ada kejadian lucu yang sering banget kita alami. Oknum kalau itu. Dan rupanya itu bisa buat kita ketawa sampai sekarang. Bisa diingat, jadi sebuah lelucon. Kalau kita ceritakan lagi, ya kita bisa ketawa. Cuman kembali lagi, Bi, kalau kita mau cerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi sama kita, kalau menurut aku ya, terjadi dalam kehidupan kita dan menurut kita itu lucu ya. Misal kalau orang itu ada bersama-sama dengan kita, mungkin dia bisa ketawa, tapi ketika kita mau menceritakan lagi, belum tentu. Iya, belum tentu. Nah, tahu nggak supaya lucu lagi dibikin apa, Bi? Apa? Harus dibumbui. Oh iya, benar. Istilahnya dimicin ya. Iya, harus dimicin supaya jadi lucu. Kalau aku sih begitu. Kalau aku sih begitu, tapi asal tidak hilang cerita intinya, benang merahnya nggak hilang. Misalnya aku bumbuin apa gitu sih. Ceritanya itu jadi sebuah lucu. Teman-teman pasti yang mendengarkan ini pasti, oh iya ya, harus dibumbuin. Memang kalau kita cerita mentah-mentah seperti itu ya gak mungkin. Ya, belum tentu lucu. Nggak mungkin lucu. Kecuali gini, aku pernah kejadian tuh ya, bapak-bapak ya di rumah ya, bapak-bapak di gereja aku ya. Mereka habis ada acara gitu kan ya. Ada acara bakar-bakar tuh. Biasanya kan bakar-bakar pakai mentega, Bi. Bakar-bakar pakai mentega. Tibalah waktunya cuci piring. Mereka tuh mencuci piring pakai mentega, coba. Dipikir itu sabun, kan modelnya hampir sama kan. Jadi kok berminyak semua. Jadi kecuali mungkin hal begitu yang kekeluruan begitu kan bisa jadi lucu tanpa perlu harus dibumbui lagi. Dibumbui artinya bukan dibuat-buat kan, kalau tadi dibilang berarti dibuat-buat dong, Kak. Berbeda. Apa namanya, beda konteks ya. Misalnya kalau kita bumbu yang itu beda, artinya beda. Supaya lebih hidup aja ceritanya, karena itu kita menceritakan yang sudah
terjadi kemudian diceritakan lagi. Iya, betul. Gitu sih. Betul. Berbeda dengan Ceritakan yang kita ulang. tulis. Yang kita tulis ya benar-benar ya apa yang kita tulis itu yang kita hafalkan, diceritakan. Sama ini juga sih Bi, kalau mau cerita lucu itu jangan hanya cerita, harusnya dengan ekspresi juga. Ekspresi ya. Iya, ekspresi. Mungkin karena aku juga orang komunikasi ya, orang public speaking juga, mungkin pernah belajar public speaking, jadi ya digunakan semua. Misal mata, tangan, terus pokoknya bahasa tubuh dipakai supaya lebih lucu. Ya, supaya lebih lucu. Betul. Gitu, Bi. Oke. Nah, kita mau ke chatbox sebentar ya, Kak Fer. Ini ada Rian dan Sofi yang sudah join sama kita lewat chatbox. Ini Rian. Orang lucu tuh pintar-pintar. Senang berteman sama orang yang kocak. Di mana sih Kak referensi jokes kekinian? Nah, tadi kayaknya kita sudah bahas ya. Jokes kekinian itu ada di mana? Di Instagram bisa, di Twitter banyak. Di Twitter banyak. Oh, di Twitter lebih banyak lagi. Iya, betul. Di Twitter kalau mau cari guyonan yang singkat-singkat, menurut aku di Twitter. Betul, di Twitter banyak banget. Itu kan cuman berapa kata ya? Berapa karakter kan di Twitter dibatasin. Akhirnya jadi thread. Nah, itu kadang orang bisa nambah-nambahin tuh jokesnya jadi panjang banget. Nah, itu sering di Twitter atau di YouTube. Kalau kalian nggak suka baca, kalian bisa lihat versi visual di YouTube. Di YouTube itu udah pasti banyak ketawanya. Nah, kalau ngomongin soal itu kita jadi keinget zamanku waktu SD dulu, Kak. Dulu itu ada Opera Van Java. Oh iya. Terus Extravaganza. Nah, program-program TV jadul ya kan, Bi? Padahal aku masih TV. Extravaganza. Itu zaman SD ya, Kak? Kalau aku ya, nggak tahu Kak Verlon. SMP mungkin? Kalau Extravaganza SMA mungkin ya. SMP, SMA kali ya, Extravaganza. Ada Aming dan lain-lain dan Tora Sudiro. Ya, itu kan salah satu platform ya, dimulai dari TV. Tapi Tawa Sutra pernah tahu nggak? Tahu Sutra tahu dong. Tahu Sutra Budi Anduk dan almarhum. Ya, Ade Namnung. Itu di TV kayaknya pada zaman itu sangat booming. Tapi padahal dari sebelum-sebelumnya udah booming banget golongannya DKI, Warkop DKI. Warkop DKI. Yang sampai sekarang acaranya Komeng itu apa? Acaranya Komeng itu lucu. Spontan. Ya, spontan. Iya kan? Betul. Itu komedi karakter, itu bisa dibilang ya komedi karakter ya. Komedi karakter ya. Terus juga sekarang ada yang bilang kalau tadi yang nanya itu ya, referensinya di mana, ya itu tadi mungkin bisa juga selain lihat di TV atau lihat di YouTube gitu kan ya. Ya bergaul juga sih sama orang-orang yang sama orang-orang yang itu bocor-bocor halus kayak gitu. Itu lebih real. Ya, itu lebih real, jadi tahu caranya mereka. Karena menurut aku orang yang suka guyonan itu dia pasti bisa menempatkan dirinya. Oh, sini pas untuk guyonan nih. Oh, sini harus diam, sini harus guyon. Karena dia pasti tahu. Karena ada juga orang yang guyon aja terus, akhirnya kita nggak tahu. Kamu itu seriusnya di mana? Gitu. Gitu sih Bi. Kalau menurut aku gitu. Jadi dia harus pinter juga ya, stop and play-nya itu di mana. Situ sih. Setuju. Terus ada juga kalau dulu itu di Facebook itu ada kayak halaman ya, atau fanpage ya. Fanpage. Itu ada apa sih, 9gag. 9gag itu ada aplikasinya malahan. Kalau aku taunya 9gag itu di Instagram sih. Di Instagram. Oke. 9gag itu ada aplikasinya, di Instagram ada, di Twitter ada, banyak kalau 9gag itu. Terus di kocak banget menurutku. Iya benar. 9gag itu kocak-kocak, dan sepengetahuanku jokes yang paling up to date itu ada di 9gag itu. Jadi biasanya di 9gag itu pasti paling duluan, setauku nih. Sekali lagi setauku. Setauku paling duluan dia di 9gag, akhirnya menyebar ke mana-mana. Tapi biasanya 9gag itu lebih internasional lah, jokes dari luar. Jokes dari luar. Dan tapi kalau sudah sering ngikuti, jadi kita jadi paham sih, Bi. Iya, benar. Maksudnya kalau sering ngikuti, aku dulu awal-awal, karena aku taunya dari kamu juga sih, di Instagram kan ya. Mikir, maksudnya karena itu guyonan orang luar ya. Iya, orang luar. Ya, bisa kita adopsi sebenarnya. Tapi kalau udah sering lihat itu tadi. Yang penting sih improvisasinya kita, gitu kan ya. Itu sih, Bi. Iya, benar. Itu sumbernya untuk ini ya. Rian tadi yang tanya ya, bisa lewat banyak platform yang sudah kita sebutin tadi. Nah, kalau kamu punya platform yang lain, silahkan boleh disebutkan direkomendasiin ke kita. Ya, bisa direkomendasikan ke kita. Juga kemarin ada platform baru, Clubhouse. Oh iya. Clubhouse itu juga banyak jokesnya. Tadi pagi aku sebelum mulai podcast ini, aku
ketawa-ketawa dengerin Clubhouse tadi di ruanganku. Tapi ini dia by invite ya? Clubhouse itu harus di-invite, satu orang hanya bisa invite 2 orang, dan untuk sekarang dia hanya eksklusif untuk di iOS, produk-produk Apple doang, belum masuk ke Android. Cuman nggak tahu kedepannya gimana, karena masih versi istilahnya apa ya, versi guyonan beta. Sultan berarti itu. Tadi isinya tuh bener-bener kocak sih Kak, karena kita bisa ketemu sama artis-artis langsung. Kemarin itu semalam itu aku sama ada Ari Lasso, terus ada Anya Geraldine, ada Boy William, wah seru. Sule. Jadi bisa ngobrol langsung ya. Bisa ngobrol langsung sama mereka di namanya juga Clubhouse ya. Jadi kayak kita bikin sebuah klub gitulah. Namanya Clubhouse. Nah, lewat situ juga bisa, kalau kamu bisa akses, silahkan akses itu, banyak jokes juga di situ, dan jokesnya itu sama sekali nggak garing karena langsung kita ngobrol langsung dengan mereka gitu. Seru banget itu di Clubhouse. Oke, thank you untuk Ryan, dan sekarang ke Sophie. Dari kecil suka banget nonton Sri Mulat, Warkop DKI. Sekarang suka nonton stand up comedy. Kak, YTWR buat dong kompetisi stand up virtual. Kompetisi stand up virtual. Oh, ini usul ya? Usul dari usulnya kami tolak ya. Enggak, usulnya kami tampung maksudnya. Usulnya kami tampung dan kurang tahu kapan akan direalisasikan. Semoga tapi Bapak bagus, Ibu pimpinan mendengar. Semoga bisa direalisasikan nanti. Dan kalau kita sudah buat kompetisinya, awas kalau Sophie nggak ikut ya, karena kamu yang Sophie usulkan. harus ikut ya, harus. Nanti, atau nggak paling nggak dia boleh cari masa deh. Tapi seru deh kayaknya, seru. Mungkin bisa diulang tahun YTWR ya. Bisa banget. Nah, ngomong-ngomong soal kompetisi nih Kak Verlon, aku tadi di WA sama bosnya Askara nih. Aku lupa untuk menyampaikan something. Ada giveaway. Hati-hati, aku harus hati-hati nih. Oke, jadi ini ada giveaway yang Askara mau kasih buat kalian. Ini ada 2 giveaway gelombang 2, bukan 2 giveaway ya. Ada giveaway bulan 2. Itu adalah giveaway sebuah masker, ada hand sanitizer, ada pouch. Yang bisa. Jadi satu paket ya, yang bisa kalian dapatkan ya, betul. Ini menjadi satu paket. Nah, buat kalian yang mau mau dapetin giveaway ini, ada pemenangnya nanti sudah akan disiapkan, dan caranya gimana? Nah, caranya adalah kalian boleh follow Askara dan y.twr Instagramnya ya. Di Instagram. Di Instagram nanti di situ akan ada kuis atau apa segala macam lewat Instagram kita di Askara atau di @ytwr. Syaratnya follow 2 itu aja dulu. Nanti akan disampaikan infonya di sana. Infonya ada di melalui situ. Ada pouch, ada masker. Ya betul, sama dompet. Pouch, masker, sama hand sanitizer. Jadi lengkap ya. Lengkap buat kamu, dan pastinya bisa dibawa kemana-mana ya, Bia. Ya, betul. Bisa dibawa kemana-mana buat kalian. Nah, oke Kak Verlon, kita sudah 30 menit bersama ya di sesi kedua. Artinya kita harus menyelesaikan podcast hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya di tanggal 8 Maret. Nah, 8 Maret ini kebetulan kita sudah mendapatkan seorang narasumber. Narasumbernya ini juga orang yang kocak gitu lah. Jokesnya mantap ya. Jokesnya bisa buat kalian melayang gitu lah ya. Aku belum pernah ketemu sih, cuman dari cerita-cerita teman-teman dia sih ya. Ya, orang yang ini ya. Memberkati. Memberkati sekaligus guyon gitu lah. Gitu. Nantikan aja siapa beliau. Nanti tanggal 8 Maret silakan kalian dengerin podcast kita di ytwr.org dan juga lewat aplikasi Askara Radio Streaming. Oke, jadi kita sudah selesai Kak Verlon. Siap. Buat kalian yang ketinggalan pingin nonton versi visual, aku nggak capek-capek ngingetin untuk nonton lewat channel Disha Plus Media setiap hari Selasa jam 6 sore. Oke? Sampai ketemu di 2 minggu lagi. Dadah.